Selamat pagi, sidang jemaat GPDI Sudirman, GPDI Bojong Indah, dan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan siaran ibadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari yang indah ini, kita akan merayakan ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan. Dia sudah bangkit, untuk itu dia layak dipuji, dia layak menerima setiap pengagungan dari kita, umat-umat tebusan Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat yang ada di sini dan yang ada di rumah, persiapkan dirimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengakui Dia Yesus, Dia Tuhan, Dia yang sudah mati dan hari ini Dia bangkit. Tidak ada yang dapat menahan kuasa kebangkitannya, sebab Dia Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Mari umat Tuhan muliakan Tuhan. Ya Tuhan, Ya Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan.
Segala puji syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kau sudah pelihara kami hari lepas hari hingga pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami ada di dalam rumah-Mu. Tuhan, kami beribadah Tuhan Yesus, ingin memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Terlebih dahulu Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Biar kami boleh benar di hadapan-Mu Tuhan, kami boleh dikuduskan oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami memuji, kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan, dimuliakan, diagungkan ya Bapa. Pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Allah Roh Kudus ya Bapa. Ada satu oknum yang tidak senang ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami berseru, bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh setan yang coba mengganggu kami ya Bapa. Biarlah sukacita itu penuh di dalam hidup kami Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Seluruh umat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekolah minggu, opa, oma yang ada di rumah, dan semua anak Tuhan yang menyaksikan siaran ibadah Paskah pada pagi hari ini. Mari, saya rindu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Hari ini kita akan merayakan sukacita yang luar biasa. Sebab Dia Yesus, Tuhan kita, Dia sudah bangkit. Kita merayakan kemenangan karena Dia Yesus, Dia Allah kita. Mari semua bersukacita, bertepuk tangan bagi Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus.
karunia-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Karena Yesuslah aku anak raja. Karena Yesuslah aku anak raja. Karena Yesuslah aku anak raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh tak tertandingi Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak tertandingi Tuhan. Keajaiban-Mu tak tertandingi Tuhan. Kami berterima kasih dan kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang terlalu besar bagi kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Hanya karena Engkau hidup, kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Sebab Dia menyucikan setiap kita. Kosong
is one to heal, to forgive. Oh, Thank you, Jesus. For all of us in this world, because you are live, we can face tomorrow. All the fear is gone. That's why we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, syukur pada saat ini kami boleh memperingati kenaikan daripada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau hidup maka kami diselamatkan. Kami bersyukur ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, menerima berkat lewat firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kuduskan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik jemaat GPDI Sudirman, GPDI Bojong Indah semua yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita memperingati ibadah perayaan Paskah, yaitu ibadah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga dari kematian. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan sumber pertolonganku. Mari kita buka Alkitab kita semua yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita baca kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya membaca ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah membaca ayat yang kedua bergantian sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini,
saya melihat ada 5 janji Tuhan. Ada 5 janji Tuhan yang disampaikan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Yang pertama, dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tadi kita lihat di dalam ayatnya, coba kita ulang dalam ayatnya, mulai ayat yang pertama, kedua tadi. Dikatakan ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terus ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah, ini ada janji Tuhan yang pertama, saudara, dalam firman Allah yang kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sebagai manusia, landasan kita untuk berdiri, landasan kita untuk berpijak adalah kaki kita. Bahkan di dalam sesuatu struktur bangunan pun atau apapun yang dinamakan sesuatu benda, kaki-kakinya tersebut merupakan satu tempat tumpuan, merupakan satu tempat kekuatan, merupakan seperti sebuah pondasi-pondasi. Tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Nah saudara, kalau kita manusia kaki kita goyah, kita sudah tidak bisa berdiri, kita tidak bisa berjalan. Kekuatan kita ada pada kaki kita untuk berjalan dengan cepat, bahkan untuk berlari. Tetapi ada janji firman Allah yang luar biasa pagi hari ini, dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ada amin? Nah, ini merupakan janji firman Allah yang pertama. Karena kaki merupakan satu kekuatan, tempat tumpuan, merupakan satu pondasi. Dan kalau kekuatan daripada kaki atau pondasi itu tidak kuat lagi dan goyah, maka runtuhlah sebuah beban yang ada di atasnya, sebuah bangunan yang ada di atasnya. Tetapi kita bersyukur, kita melihat janji Allah yang pertama dalam ayat firman Tuhan pada pagi hari, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Yang kedua dikatakan bahwa janji Tuhan yang kedua, penjagamu tidak akan terlelap dan tertidur. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat tugas dari seorang penjaga adalah untuk menjaga dari segala sesuatu yang ditugaskan. Tugas seorang penjaga keamanan, maka dia adalah bertugas untuk menjaga dan memastikan segala sesuatu yang dia jaga itu aman dari perampok, dari pencuri, dari orang-orang yang jahat. Ya, keamanan menjaga, satpam menjaga tugasnya. Ya, security menjaga gedung, rumah, bangunan dari orang-orang jahat yang mau masuk, dari pencuri, dari hal-hal yang lain. Nah firman Allah berkata penjagamu tidak akan terlelap dan tertidur. Di dalam kehidupan orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, ada janji firman Allah. Yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dia selalu melihat, mengawasi. Dia selalu menjaga setiap umat-umat peliharaannya, umat-umat kepunyaannya, umat-umat tebusannya. Penjagamu tidak akan terlelap dan tertidur. Bahkan di saat situasi seperti sekarang ini pun penjaga kita, dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu bagaimana harus menjaga, melindungi umat-umat Tuhan dari wabah virus COVID-19. Dia tahu bagaimana memelihara dan melindungi dan membentengi dan menjaga umat-umat tebusan Tuhan dari wabah virus COVID-19. Karena Alkitab berkata penjagamu tidak terlelap dan tertidur. Janji Tuhan yang ketiga, dikatakan matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Luar biasa janji firman Allah. Bahkan matahari dan bulan pun tidak berani bertindak melakukan sesuatu kalau tidak diizinkan oleh Sang Penciptanya.
Allah yang menciptakan cakrawala, langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang. Allah yang mengatur susunan galaksi, tata surya, bima sakti dan lain sebagaimana. Allah yang mengatur bagaimana kapan rotasi matahari harus berputar. Allah yang mengatur kapan bulan harus muncul. Allah yang mengatur segala sesuatu, bintang-bintang, galaksi-galaksi ribuan yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Dan Allah berkata dalam janji firman-Nya, matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari. Matahari itu bicara dari sesuatu yang panas, saudara. Artinya sesuatu yang panas tidak akan mampu menyakiti orang-orang peliharaan Tuhan, umat-umat yang sangat dikasihi oleh Allah. Matahari tidak dapat menyakiti engkau pada siang, bahkan bulan yang bicara tentang kegelapan pun pada waktu malam tidak dapat menyakiti orang-orang milik kepunyaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi janji Allah luar biasa. Janji Allah luar biasa. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia tahu, dia memelihara, memastikan segala sesuatu berjalan dengan aman. Segala sesuatu berjalan dengan di bawah perlindungan daripada Dia. Bahkan matahari pun tidak dapat menyakiti engkau pada siang hari, dan bulan pada waktu malam. Dan firman Allah yang keempat, saudara, dikatakan bahwa janji Tuhan menjaga terhadap segala kecelakaan. Segala bentuk kecelakaan. Kecelakaan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, Allah menjaganya. Dia menjaga nyawamu. Jadi orang-orang percaya tidak perlu takut dengan segala bentuk ketakutan yang mewarnai segala kehidupan yang ada pada saat situasi sekarang ini. Karena nyawa seseorang berada di dalam tangan Tuhan. Nyawa manusia bukan berada di dalam satu situasi, kondisi atau apapun. Tapi nyawa manusia ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya janji Tuhan menjaga terhadap segala kecelakaan. Menjaga nyawamu. Ada banyak orang akhir-akhir ini takut dengan kematian. Sesungguhnya orang bukan takut kepada wabah virus COVID-19, saudara. Tetapi manusia takut kepada kematian. Padahal orang sakit jantung tidak perlu kena virus wabah COVID-19. Sedang duduk saja, kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, Tuhan akan panggil. Berapa banyak manusia yang mati saat terjadi tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Saat terjadi tsunami di negara kita beberapa tahun yang lampau di Aceh. Berapa ribu manusia harus mati. Tapi kalau ketika kita bertanya dan datang kepada Tuhan dan melihat firman Allah, bahwa sesungguhnya kematian orang-orang itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada yang memang kematiannya seperti begini, ada yang memang Tuhan panggil manusia seperti ini. Itu sebabnya sesungguhnya kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada perlindungan Tuhan. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kalau saudara sebagai orang percaya tidak lagi mempercayai firman Allah dan janji firman Allah, lantas saudara mau percaya kepada siapa lagi? Karena hanya Tuhanlah yang mampu menjaga, melindungi, membentengi, dan menjaga kita dari segala bentuk situasi dan kondisi apapun. Nah, ini 5 janji Tuhan. Menjaga terhadap segala kecelakaan, menjaga nyawamu. Dan yang terakhir, saudara, janji Tuhan yang terakhir dikatakan Dia akan menjaga keluar masukmu. Saat saudara keluar dari rumah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat saudara pergi ke satu tempat keluar dari rumah, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ada janji firman Allah terhadap orang-orang percaya, terhadap umat-umat pilihan Allah. Dikatakan Dia akan menjaga keluar masukmu. Setiap engkau bangun pagi berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Keluar masuk kami. Saudara berapa puluh kali pergi pulang dari rumah ke satu tempat, kembali ke rumah, pergi lagi. Saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saudara harus tahu, bahwa kenapa saudara bisa pergi pulang selamat, karena ada penjagaan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan yang menjaga keluar masukmu. Saat ini engkau yang keluar,
menikmati ibadah, baik yang juga di rumah menikmati ibadah. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ada janji firman Allah, ada 5 janji yang luar biasa yang Allah nyatakan pada pagi hari ini. Kenapa? Karena Yesus yang sudah mati, dia bangkit. Kalau Yesus yang mati di Bukit Golgota, dia tidak bangkit, saudara. Berhenti kita hari ini menyembah dia sebagai Tuhan. Ada banyak orang-orang terkenal, ada banyak rasul, ada banyak nabi yang mati tapi tidak bangkit. Tapi Yesus Kristus yang mati, dia bangkit pada hari ketiga karena dia Tuhan. Berikan kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Nah, ini janji Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi saudara, ada 5 janji Allah yang saya sampaikan pada pagi siang hari ini. Kalau saudara mempercayai firman Allah, saudara meresponi firman Allah, saudara hidup bagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan, maka saudara akan menikmati janji firman Allah ini. Jadi saya ulangi 5 janji firman Allah. Yang pertama, Allah berkata dia takkan membiarkan kakimu goyah. Yang kedua, penjagamu tidak akan terlelap dan tertidur. Kita lihat dalam ayat yang kelima tadi, coba sebentar. Ayat yang kelima dikatakan, kita lihat bagaimana Tuhanlah penjagamu. Lihat saudara, penjagamu tidak akan terlelap dan tertidur. Karena siapa? Karena Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah yang menjaga setiap orang-orang yang menjadi miliknya. Yang ketiga, matahari tidak menyakiti engkau pada ayat yang ke-6 dan 7. Dan bulan pada waktu malam. Dan yang keempat janjinya, dia menjaga terhadap segala kecelakaan. Baik engkau sedang berjalan, naik kendaraan roda 2, roda 4. Ada janji firman Allah ketika saudara menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kelima, menjaga keluar masukmu. Saudara pergi baik keluar rumah, baik di satu wilayah, baik di satu kota, baik di dalam negeri maupun keluar negeri, keluar masukmu. Engkau keluar meninggalkan rumah dan kembali pulang ke rumah. Pergi lagi dari rumah dan pulang lagi, keluar masukmu dari tempat di mana engkau tinggal. Ada janji firman Allah yang menjaga. Nah saudara, inilah janji-janji firman Allah bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah sekarang saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana orang percaya menerima janji firman Tuhan ini. Bagaimana setiap umat Tuhan bisa menerima janji firman Tuhan ini. Karena tentu tidak semua orang Kristen bisa menerima janji firman Tuhan ini. Belum tentu. Saya berkata bahwa ada orang Kristen tipe A, ada orang Kristen tipe B, ada orang Kristen tipe C. Belum tentu orang Kristen tipe A ini sama dengan tipe B. Belum tentu orang Kristen tipe B ini sama dengan tipe C. Semua mengalami penebusan oleh Tuhan. Ketika mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ditebus, mereka selamat. Tetapi ketika mereka sudah beroleh anugerah keselamatan itu, hidup mereka harus benar di hadapan Tuhan. Mereka harus hidup dalam kebenaran. Kalau mereka undur dari kebenaran, maka yang undur daripada kebenaran daripada Tuhan tentu tidak memiliki jaminan Tuhan atas hidup mereka. Bagaimana kita menerima janji Tuhan ini? Kita lihat dalam ayat yang pertama. Dikatakan ayat yang pertama, Mazmur 121 ayat 1 tadi. Ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi yang pertama, orang yang menerima janji Tuhan adalah orang yang melayangkan matanya ke gunung-gunung. Artinya fokus ke gunung-gunung. Ada apa dengan gunung-gunung? Gambaran apa gunung-gunung? Mari kita lihat Mazmur 3 ayat 5 yang berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari apa? Gunungnya yang kudus. Jadi gunung bicara tentang Allah.
Gunung gambaran dari Allah. Jadi orang yang melayangkan matanya ke gunung-gunung artinya orang yang hidupnya fokus kepada Allah. Orang yang hidupnya pusat perhatiannya adalah Allah. Dan orang yang menjadikan Allah menjadi pusat perhatiannya dalam hidupnya, maka orang itu yang akan memiliki 5 janji firman Allah yang dikatakan dalam Mazmur 121. Tuhan akan tidak pernah membiarkan kakinya goyah. Dia tidak pernah takut dengan berita yang dia dengar. Dia tidak pernah takut dengan keadaan apapun. Yang dia tahu bahwa Allah yang menyertainya tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Orang yang melayangkan mataku, orang yang melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang fokus dengan Tuhan. Saudara, kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan. Sesuatu yang nyata terjadi. Tetapi justru di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini, kita dituntut untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita dituntut untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena kalau orang-orang percaya tidak hidup dekat dengan Tuhan pada saat situasi seperti ini, maka saudara tidak akan mengalami janji Allah. Kristen boleh sama, rambut boleh sama hitam. Agama boleh sama Kristen. Boleh sama-sama percaya kepada Tuhan. Tapi belum tentu hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hanya orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya Tuhan, menjadi pelaku firman, mereka akan menikmati janji-janji Allah dalam kebenaran firman Allah ini. Mereka akan melihat bagaimana perlindungan Allah nyata. Mereka akan melihat bagaimana darah Allah, darah Yesus yang tidak bercacat dan bercela membungkus kehidupan mereka. Mereka bukan manusia yang tidak memiliki khawatir, bukan. Kekhawatiran, ketakutan adalah hal yang manusiawi. Tetapi ketika itu melebihi tingkat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang keliru. Karena roh yang ada di dalam kita, kata firman Allah, dia adalah roh Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Nah, Mazmur 19 ayat 15 dikatakan terhadap orang yang melayangkan matanya ke gunung-gunung, mudah-mudahan engkau berkenan. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, pernahkah engkau berkata kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, kiranya engkau berkenan selalu akan setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Kiranya Tuhan engkau selalu berkenan akan setiap apa yang aku renungkan dalam hatiku. Engkaulah Tuhan gunung batuku. Seringkah saudara berkata di dalam doamu, Tuhan engkaulah gunung batuku dan penebusku. Hari-hari ini saudara, nyatakan kuasa Allah itu. Katakan selalu di dalam doa kita, di dalam setiap pujian dan penyembahan kita, bahwa dialah yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dialah Allah yang berada di tempat yang maha tinggi. Dialah yang akan menjaga setiap kita seturut dengan janji firman-Nya, sesuai dengan apa yang diperkatakannya dalam firman-Nya. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ketika kita hidup sungguh di hadapan Tuhan. Dan ini bicara waktu yang sungguh-sungguh saudara, sudah tidak main-main lagi. Keadaan dunia semakin tidak memberi kepastian. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Ketika saudara ada dalam hadirat Allah, saudara tersungkur dalam hadirat Allah, Roh Allah ada bersama engkau. Kekuatan dari tempat yang maha tinggi, kuat kuasa Roh Kudus melindungi kita, membentengi kita, membungkus kita dengan lembut dari segala sesuatu yang terjadi. Saudara, Alkitab berkata bahwa ketika sebentar
Menjelang Yesus akan datang masa yang sukar. Tetapi kita percaya, orang-orang percaya bahwa sebentar sebelum Yesus datang, kalau kita lihat bagaimana sebentar antikristus akan berkuasa terhadap dunia ini, saudara. Ya, antikristus akan berkuasa terhadap dunia ini. Kita akan melihat bagaimana yang Alkitab katakan. Saya tidak kupas dalam firman pada pagi hari, tapi saya ingin memberikan sedikit gambaran. Bahwa sebelum Yesus datang, itu akan datang yang disebut masa kesukaran, di mana antikris akan memerintah. Nah, satu hal yang kita harus perlu tahu dan yakin, bahwa sebelum antikristus datang, dikatakan dalam firman Allah, saat ini memang roh antikris itu sudah ada dan bekerja, saudara. Sudah ada dan bekerja roh antikristus. Tetapi antikristus itu belum muncul. Rohnya sudah ada tapi belum muncul. Kenapa? Karena masih ada yang menahannya. Dikatakan dalam 2 Tesalonika, dikatakan masih ada yang menahannya. Nah, kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, baru oknum itu akan menyatakan diri. Siapa yang menahan antikris? Gereja Tuhan yang sempurna. Orang-orang percaya, saudara dan saya yang hidup sungguh benar di hadapan Tuhan, penuh Roh Kudus. Saudara percaya bahwa kalau ada orang Kristen sering berkata begini, bagaimana nanti ya masa antikristus? Sesungguhnya itu masa yang sangat mengerikan. Tetapi di satu sisi, saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh sebagai gereja Tuhan, gereja yang sempurna yang disiapkan Tuhan, seperti 5 anak darah yang bijaksana, kita tidak perlu berpikir sampai sejauh itu. Karena apa? Karena gereja yang sempurna sebelum masa antikris tiba, maka mereka akan disingkirkan ke padang gurun. Ini bicara tentang pemeliharaan, penyertaan, dan proteksi Tuhan. Begitupun yang kita hadapi saat-saat ini, saudara. Belum masuk ke masa antikristus, kita baru menghadapi satu masa di mana dunia digoncang oleh COVID-19. Saudara harus memiliki iman dan keyakinan di dalam Tuhan dan hidup sungguh. Bahwa kalau engkau hidup benar, engkau hidup sungguh di dalam Tuhan, engkau berpegang pada janji firman Allah, maka firman Allah ketika kita klaim dan hidup benar di hadapan Tuhan, dia menjadi bagian dan milik kita. Sebagaimana dikatakan bahwa kita akan menyaksikan sesuatu yang terjadi luar biasa, tapi Allah tetap berada dalam proteksi umat-umat Tuhan. Perlindungan penyertaannya kepada mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara akan menyaksikan. Dan sebentar, pada saat satu waktu, di mana masa wabah ini akan berakhir. Di mana masa wabah COVID ini akan berakhir di satu waktu. Saudara akan melihat perbedaan orang-orang tebusan Tuhan yang hidup sungguh-sungguh dengan yang tidak. Mereka yang hidup sungguh-sungguh, mereka menyaksikan ini. Dan mereka tidak tersentuh dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Karena ada perlindungan dan proteksi daripada Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan ini harus dialami. Nanti masuk masa-masa sukar yang lain pun begitu. Dan nubuatan firman Allah akan digenapi. Allah berkata bahwa masa-masa yang sukar akan terjadi. Tapi Tuhan berpesan, jangan pernah rusakkan minyak dan anggur itu. Bicara tentang orang-orang yang hidup penuh Roh Kudus. Hidup sungguh di dalam Tuhan. Ada proteksi Tuhan. Malaikat maut saja ketika datang kepada bangsa Mesir, dia takut ada tanda yang Tuhan sudah tetapkan di ambang pintu rumah-rumah bangsa Israel. Malaikat maut tahu bahwa itu milik Tuhan dan dia tidak berani mengambil kematian anak sulung bangsa Israel. Tetapi anak sulung di luar bangsa Israel, mereka ambil dan mati. Bahkan sampai anak sulung raja pun mati, diambil oleh malaikat maut. Ketika tulah menjadi darah, di rumah bangsa Israel keran air dibuka semua yang keluar darah. Mau mandi susah, semua darah.
Tapi begitu ke rumah orang Israel walaupun berdekatan jaraknya, dibuka keran rumah bangsa Israel, air di rumah bangsa Israel semua air bening, air jernih. Tetapi di tetangga sebelah rumah bangsa Mesir dibuka air, keluar darah. Saudara lihat, air yang sama mengalir dalam satu aliran pipa pun sekalipun, sungai yang mengalir yang sama sekalipun, tetapi tidak sanggup menembus ketentuan yang Allah sudah buat. Ketika masuk ke dalam milik kepunyaan Allah, dia harus berada sesuai apa yang Allah tentukan. Tetapi ketika tidak, maka Allah yang akan menolong semua. Itu sebabnya saudara, di situ kita harus belajar mempercayai Tuhan dan hidup sungguh-sungguh. Amin saudara, amin. Mungkin ada orang-orang percaya yang rumahnya bersebelahan dengan orang yang mengalami wabah virus COVID-19. Mungkin hanya 1-2 rumah, bahkan tetangga, mungkin bisa saja. Tetapi kalau orang percaya hidup sungguh, sesuatu yang terjadi atas dia, firman Allah berkata, Allah menjaganya. Bahkan matahari pun tidak sanggup menyakiti engkau pada siang hari, bahkan bulan tidak sanggup pada malam hari. Karena Tuhan adalah penjagamu. Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur, saudara. Itu sebabnya dia yang sudah mati dan bangkit. Dia mengingatkan kita pada pagi hari ini. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Jangan pernah melupakan Tuhan walau sedetik pun dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita mulai belajar. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di tengah-tengah situasi yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita, kita percaya bahwa Allah sedang membuat sesuatu untuk namanya ditinggikan, untuk namanya dimuliakan, untuk namanya dimuliakan atas kota dan bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang saya kasih di rumah, mari lewat firman Tuhan pada pagi siang hari ini, tetapkan di dalam hidup bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolonganku. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita menyanyi, bukan hanya sekedar kita memuji dan menyembah. Tapi dalam keyakinan kita pun, mungkin seringkali kelemahan, keterbatasan tubuh kita memberi peluang untuk kita dapat menerima sesuatu, dapat mengalami sesuatu. Bisa saja hal-hal yang tidak baik. Tetapi saudara, ketika kita datang berserah kepada Tuhan, segala sesuatu kelemahan tubuh kita itu akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita manusia ini penuh dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Dan terkadang kelemahan tubuh kita pun juga kita tidak mampu lagi untuk berbuat. Arti kata begini saudara. Arti kata begini, kita melakukan anjuran pemerintah, sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Ya, kita harus menjaga kesehatan makanan, kita harus mencuci tangan, kita harus begini. Kita harus taat apa yang diajarkan oleh dokter, kita harus taat. Tetapi tetap manusia memiliki keterbatasan. Sehebat-hebat kita menjaga diri, membersihkan diri kita. Tetapi tetap saja manusia memiliki keterbatasan yang memungkinkan kehilafan terjadi dan berpeluang untuk menciptakan sesuatu yang tidak bisa menjadi kebaikan buat diri kita. Karena kita terbatas. Saudara kalau sedang sehat, saudara cuci tangan 5 kali, 10 kali, 1 hari, saudara tidak capek. Tapi ada kalanya ketika engkau sedang bekerja dan lelah dan letih capek, bisa saja saudara lupa cuci tangan. Seperti himbauan pemerintah, bisa saja bukan? Dan saudara Anda tertidur. Artinya berpeluang untuk terjadi penularan atau terjadi sesuatu dalam dirimu. Tapi kalau saudara sudah serahkan hidupmu kepada Tuhan, kelemahan, keterbatasan fisik kita itu yang dibungkus oleh Tuhan. Tuhan memahami dan mengerti, itu yang Tuhan jaga. Dan Tuhan membersihkan, menyucikan dan menguruskan tubuh kita oleh kuasa darah anak domba Allah. Katakan amin.
Dan itu yang menjaga kita, itu yang memberikan rasa safety, itu yang memberikan rasa aman. Itu yang memberikan kita memiliki rasa sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan itu tidak akan dapat dimiliki oleh apapun dan dimanapun, hanya di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Dia yang sudah mati dan bangkit. Itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Kematian tidak bisa menahan dia. Alkitab berkata, hai maut di mana sengatmu? Kematian tidak dapat menahan Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Dia yang mati dan bangkit. Dia juga yang menjadi jaminan bagi kita. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kiranya nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini sambil mengangkat tangan. Haleluya, haleluya. Dan ku hanya akan berharap padamu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih yang ada di rumah masing-masing, nyanyikan pujian ini dengan sungguh sambil mengangkat tangan. Katakan dari hatimu yang paling dalam bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindunganku, hanya Tuhanlah sandaranku, dan hanya kepada Tuhanlah kami berharap dan menyerahkan hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Katakan bahwa hanya Yesus yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Saat dunia tidak bisa lagi memberikan kepastian, hanya di dalam Yesus ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Gloria Rama Kurata Karala Makia Lama Santa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, Dia Lama Kurata Karala Makia Lama Santa. Dari awal kita nyanyikan pujian. Dia adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Oh haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat dari rumah umat-umat-Mu Tuhan. Kau melihat pujian yang keluar dari setiap mulut dari umat-umat tebusan-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Oh hati mereka terangkat kepadamu Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu dan katakan haleluya, 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 haleluya. Dia lama kurang lama dia lama. Oh haleluya, 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 haleluya. Kaulah sumber kedamaian, Kau sumber harapan kami Tuhan. Saat sesuatunya seakan-akan tidak ada harapan, Yesus memberikan harapan dan kepastian. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Satunya aku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Haleluya, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa kami yang ada di dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan keterbatasan ini Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan setiap firman yang sudah ditaburkan pada pagi siang hari ini Tuhan. Firman itu tinggal tetap di tanah hati kami Tuhan Yesus. Dimanapun umat-umat-Mu berada saat ini di rumah masing-masing Tuhan. Kami berdiri atas firman-Mu Tuhan. Kami berpegang atas janji firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu bahwa yang berkata Engkaulah Tuhan adalah pertolonganku. Engkau yang akan menjaga kami Tuhan. Engkau penjaga yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Engkau yang akan melindungi kami bahkan keluar masuk kami. Engkau yang menjaga memelihara kami karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan, kami percaya dan imani setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu itu tinggal di dalam tanah hati kami. Kami hidup dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau melihat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan di rumah masing-masing. Mereka yang berdiri di depan televisi dan mengangkat tangan dan berdoa bersama keluarga. Tuhan, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi saat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati mereka. Damai sejahtera Engkau turunkan di atas setiap kehidupan keluarga demi keluarga. Kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, pembelaan, penyertaan daripada Allah ada atas setiap mereka yang mengangkat tangan saat ini di depan televisi di rumah masing-masing, menerima segala sesuatu janji kebenaran firman Allah Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit sudah disembuhkan, bahkan kalau ada yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang terikat dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu diberitakan mujizat Allah terjadi. Saat firman-Mu diberitakan kami lihat Tuhan, nama Allah dipuji, dibesarkan dan ditinggikan. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di setiap keluarga-keluarga saat ini. Engkau ada di setiap rumah-rumah umat-umat Tuhan tebusan-Mu pada pagi siang hari ini. Dan Engkau yang memenuhi mereka dengan berkat dari tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran. Kesehatan, kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Engkaulah sumber kehidupan mereka. Engkaulah penjaga mereka yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Engkaulah yang menjaga umat-umat-Mu keluar masuk mereka. Engkau yang menjaga mereka pada siang hari bahkan pada malam hari. Engkau yang menolong mereka dan Engkau yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan dan bawa semua ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang menjadi segala sesuatu dalam kehidupan kami. Keluarga besar hamba-Mu dan keluarga besar sidang jemaat-Mu GPD Sudirman dan GPD Bojong Indah. Mulai dari yang terkecil anak sekolah minggu sampai opa oma. Seluruh tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terjaga, terpelihara, terlindungi, terproteksi oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Oleh Tuhan sendiri yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan menikmati melihat kebaikan Tuhan seumur hidup kami. Menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tuhan jaga dan pelihara Tuhan Yesus setiap umat-umat-Mu. Hamba berdoa di dalam setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan. Terlalu banyak cara Tuhan untuk memberkati umat-umat-Mu. Walaupun situasi sepertinya Tuhan, ekonomi sedang menurun dan lain sebagainya. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang tidak bisa ditentukan oleh keadaan. Engkau sanggup memberkati umat-umat-Mu. Engkau sanggup memberkati mata pencaharian warung toko dagang umat-umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang percaya menerima janji berkat dan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan kelemahan.
kelemahan ini Tuhan, sudah berhenti bicara dan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau sendiri yang pemilik daripada pekerjaan-Mu. Engkaulah yang empunya firman, Engkaulah yang akan berkarya dalam setiap kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Juga seluruh umat-umat tebusan-Mu, bahkan sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran pada pagi siang hari ini. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dilawat oleh Tuhan dan mereka mengalami kesembuhan, mujizat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, kami serahkan seluruh umat-umat tebusan-Mu, sidang jemaat-Mu di GPD Sudirman dan di GPD Bojong Indah ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, dalam kuat kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan GPD Sudirman dan GPD Bojong Indah yang akan memberikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan dan memberkati kas gereja, boleh langsung melakukan transfer kepada bendahara gereja GPD Sudirman dan GPD Bojong Indah. Nomor rekening yang ada di running text di bawah ini. Berikan yang terbaik sebab Tuhan sudah memberikan terbaik bagi kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang yang terkasih yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam kekuatan kesehatan Tuhan tambah-tambahkan. Pelayanan Tuhan berkati sehingga firman Tuhan terus dibentangkan di tempat ini bahkan di Bojong Indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Dan memperluas
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi dan siang hari ini. Dan tibalah kita di penghujung ibadah Paskah pada pagi dan siang hari ini. Kepada seluruh jemaat GPDI Sudirman dan kepada seluruh jemaat GPDI Bojong Indah, kami mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur berterima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami memperingati hari kebangkitan Tuhan untuk mengingat kembali satu peristiwa Engkau yang sudah menebus setiap dosa kami dan Engkau yang bangkit dari kematian karena Engkau adalah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih. Berkati seluruh Tuhan para pelayan-Mu yang sudah membantu hamba-Mu untuk terlaksananya siaran ibadah perayaan Paskah melalui online streaming pada pagi siang hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPDI Sudirman, jemaat GPDI Bojong Indah yang dengan setia beribadah di rumah masing-masing, mengikuti ibadah ini dengan siaran online streaming. Tuhan berkati. Begitupun dengan umat-umat Tuhan yang lain yang menyaksikan siaran ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sekali lagi hamba serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga besar hamba-Mu, keluarga besar jemaat Tuhan GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menjadi pusat kehidupan kami.
Karena kami adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami, yang melindungi, menjaga, memelihara, membentengi dan memproteksi kami dari segala bentuk apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Karena darah Yesus yang sudah menebus kami, kuasa darah anak domba Allah itu yang membungkus, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sekali lagi kami serahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Berikan hikmat kemampuan di dalam mengatasi persoalan negeri dan bangsa ini Tuhan. Kami percaya ada doa umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang senantiasa berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan, kami berdoa buat Ketua Gugus dan juga Gubernur DKI Jakarta. Biar kiranya Tuhan semua Engkau berbelas kasihan dan berkemurahan, memberikan kekuatan hikmat di dalam menangani setiap persoalan yang terjadi. Karena di dalamnya Tuhan ada doa orang-orang percaya yang berseru dan berteriak kepada Tuhan. Dan kami percaya, bahkan terlalu percaya, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu di kota Jakarta ini. Dan kami percaya Jakarta akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah peringatan Paskah pada pagi siang hari ini Tuhan, dan berkati seluruh umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan siapapun yang mendengar siaran ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kepada seluruh sidang jemaat GPD Sudirman dan GPD Bojong Indah yang saya kasih di dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kembali.